Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Melina dari 10 MIPA 4 akan mempresentasikan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga menambah pengetahuan dari pembaca. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Tesis, berada di bagian awal teks yang berisi topik, disajikan dalam kalimat definisi atau menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. 2. Argumentasi, berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis, dan biasanya lebih dari 1 paragraf. 3. Penegasan ulang, disebut juga penutup atau kesimpulan. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berisi informasi. Contoh, Indonesia, Filipina, India, dan Malaysia adalah contoh-contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. 2. Lugas, berarti hanya menyampaikan hal-hal yang diperlukan saja. 3. Berbahasa baku, kosakata yang dipilih adalah bahasa yang sifatnya santai dan bisa dipahami. 4. Objektif, maksudnya teks eksposisi hanya berisi informasi tanpa opini dan pendapat pribadi. Jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi klasifikasi, maksudnya paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. 2. Teks eksposisi definisi, maksudnya suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. 3. Teks eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Pola teks eksposisi. Pola umum, khusus, atau deduktif. Awali tulisan dengan ide-ide dasar terlebih dahulu. Pola khusus umum atau induktif. Awali dengan penjabaran detail-detail baru, lalu teruskan dengan hal yang bersifat umum. Pola ilustrasi ditunjukkan untuk memudahkan pembaca dalam menangkap maksud penulis. Pola perbandingan dimaksudkan tulisan yang dibuat membutuhkan suatu perbandingan supaya maksud dari tulisan bisa ditangkap. 2 unsur utama teks eksposisi. Pertama, fakta atau ide, berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kedua, gagasan, berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Langkah-langkah penulisan teks eksposisi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan karangan. 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. 4. Membuat kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menjelaskan opini. Menjelaskan atau menyatakan pendapat atau opini. 2. Memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. 3. Penegasan pendapat, berada di bagian penutup, bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. 4. Kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi mengganti nomina atau kata benda atau frasenomina. Pronomina terbagi menjadi 2. 1. Pronomina persona, terbagi lagi menjadi 2, yaitu tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandang terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. 2. Pronomina non-persona, digunakan untuk petunjuk atau ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, akhirannya, berakhiranmu, berakhiranku, si, dan penanya. Lima. Penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. 6. Penggunaan konjungsi. Berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Fungsi teks eksposisi. 1. Untuk menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pemikiran mengenai suatu topik yang sifatnya non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat.
2. Untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian. Contoh teks eksposisi. Tesis, menjaga kesehatan area mulut, terutama gigi, adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, ketika kamu mengalami sakit gigi, hal itu bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Bahkan, kamu juga bisa mengalami pusing dan daya tahan tubuh menjadi menurun. Untuk itulah, menjaga kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting. Argumentasi. Kita sudah paham bahwa sejak kecil menjaga kesehatan gigi itu penting. Asal disiplin dan rajin untuk merawatnya, sebenarnya kesehatan gigi akan terjaga. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggosok gigi sekitar 2-3 kali sehari. Namun, terkadang hal ini suka lupa atau malas untuk kita kerjakan. Penegasan ulang. Kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga. Karena setiap harinya ketika kita mengunyah makanan, kita menggunakan gigi. Apabila kesehatan gigi terganggu, maka kesehatan tubuh juga bisa ikut terganggu. Hal ini bisa menyebabkan asupan makanan menjadi kurang dan tubuh menjadi rentan terserang penyakit karena tidak mendapat nutrisi yang cukup. Sekian dari saya, Ella Melina, dan terima kasih atas bimbingan Pak Repli Zonri Sikumbang. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.